North Carolina, yang dikenal sebagai Tar Heel State, merupakan negara bagian yang memiliki perpaduan sejarah yang kaya, keindahan alam, dan keberagaman budaya. Terkenal sebagai lokasi penerbangan pertama oleh Wright bersaudara pada tahun 1903, North Carolina telah mengukir namanya dalam sejarah penerbangan. Meskipun North Carolina dikenal dengan sejarah, keindahan alam, dan daya tarik budaya, seperti banyak tempat lainnya, negara bagian itu juga memiliki sisi gelap yang sering tidak mendapat sorotan besar. Penasaran dengan sisi gelap North Carolina? Mari kita bahas. Sisi gelap North Carolina yang akan kita bahas di awal adalah masalah tunawisma yang ada di negara bagian itu. Pada Januari 2022, sebuah laporan dari Department of Housing and Urban Development mencatat bahwa kurang lebih 582.000 orang di seluruh Amerika Serikat berstatus tunawisma dalam satu malam. Dalam informasi yang ada, sekitar 9.300 orang di antara para tunawisma itu merupakan warga North Carolina. Dari jumlah orang yang menjadi tunawisma di sana, sekitar 38,6% di antaranya hidup dengan kondisi tanpa tempat bernaung. Berbekal catatan yang ada, kondisi itu membuat North Carolina menjadi negara bagian yang menduduki peringkat 15 dari 50 negara bagian dalam hal persentase tunawisma yang sama sekali tidak memiliki tempat tinggal. Keadaan itu pun semakin diperburuk dengan status North Carolina sebagai salah satu negara bagian dengan tunjangan pengangguran terendah di Amerika Serikat, dan di waktu yang bersamaan, jumlah pengangguran di beberapa daerah North Carolina juga mengalami kenaikan yang juga signifikan. Di Guilford County misalnya, di daerah itu tingkat pengangguran mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 4% di awal tahun 2023. Wilayah sekitar seperti Forsyth dan Alamance mengikuti tren serupa, dengan tingkat pengangguran yang mencapai 3,7%. Situasi tunawisma yang semakin mengkhawatirkan di North Carolina mencerminkan tantangan yang kompleks di negara bagian itu. Dengan persentase tunawisma yang tinggi dan pengangguran yang meningkat, North Carolina menghadapi tekanan sosial yang memerlukan solusi mendesak. Selain itu, tunjangan pengangguran yang rendah juga memperburuk keadaan, menjadikan perjuangan untuk bertahan hidup semakin berat bagi banyak individu. Oleh karena itu, North Carolina perlu untuk mendapatkan dukungan pemerintah, komunitas, dan organisasi sosial untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di sana. Setelah mengalami masalah sosial terkait tunawisma, negara bagian North Carolina juga memiliki masalah lain yang menjadi sisi gelap mereka. Masalah itu adalah maraknya kegiatan prostitusi, narkoba, dan kekerasan. Salah satu cerminan dari masalah prostitusi, narkoba, dan kekerasan yang ada di North Carolina dapat kita lihat melalui kacamata para warga Fayetteville. Selama bertahun-tahun, para warga Fayetteville harus hidup di dalam bayang-bayang ketakutan akibat tindakan kejahatan yang marak terjadi di sana. Setelah mengadakan pertemuan komunitas, warga Fayetteville bersepakat untuk menyuarakan penutupan 3 motel di dekat Crown Coliseum, yang mereka yakini sebagai sumber dari berbagai tindak kejahatan di lingkungan mereka. Hal itu bukan tanpa alasan, sebab menurut data dari kantor Sheriff Kabupaten Cumberland, sejak 2019, di area itu saja telah terjadi 20 kasus pembunuhan, 39 kasus pelecehan seksual, 28 kasus overdosis, dan 11 kasus perdagangan manusia. Meskipun kasus yang terjadi di wilayah Fayetteville ini tidak dapat menjustifikasi bahwa North Carolina memiliki masalah yang serius terkait narkoba, prostitusi, dan kekerasan, namun tetap saja kasus yang menghantui warga Fayetteville tetap dapat dijadikan pertimbangan untuk sedikit mengintip gambaran kejahatan yang terjadi di North Carolina. Selain komunitas Fayetteville, North Carolina juga memiliki sisi gelap di salah satu kotanya. Kota itu adalah Wadesboro, kota kecil yang memiliki tantangan kehidupan yang cukup besar. Bagaimana tidak, Wadesboro adalah salah satu kota paling berbahaya di negara bagian North Carolina di tahun 2024.
Kota kecil ini menghadapi tantangan besar dengan tingginya tingkat kejahatan yang melebihi rata-rata nasional dan negara bagian. Wadesboro juga dikenal memiliki salah satu tingkat kejahatan kekerasan tertinggi di Amerika Serikat, termasuk kasus pemerkosaan, pembunuhan, perampokan bersenjata, dan penyerangan berat. Selain itu, kejahatan properti seperti pembobolan, pencurian kendaraan bermotor, serta pembakaran juga sering terjadi di kota ini. Namun, meskipun situasinya berat, ada upaya positif dari komunitas lokal untuk mengatasi masalah di sana. Anson County YMCA bekerja sama dengan program-program lokal, berupaya untuk memerangi tingkat kejahatan yang tinggi. Di samping itu, otoritas perumahan Wadesboro juga memberikan hibah untuk memberdayakan warganya, mendorong rasa kepemilikan komunitas sebagai cara untuk mencegah aktivitas kriminal di lingkungan tersebut. Dalam menghadapi tantangan yang cukup signifikan, komunitas Wadesboro menunjukkan semangat dan tekad yang kuat untuk melakukan perubahan positif. Upaya kolaboratif antara Anson County YMCA dan program-program lokal tidak hanya bertujuan untuk menurunkan angka kejahatan, tetapi juga untuk membangun harapan dan masa depan yang lebih baik bagi para penduduk. Di tengah stigma Wadesboro sebagai salah satu kota paling berbahaya, harapan akan perubahan yang lebih baik terus tumbuh agar sisi gelap itu tidak lagi mengganggu kehidupan warga yang tinggal di sana. Dari tadi, kita telah membahas beberapa sisi gelap North Carolina melalui gambaran-gambaran kecil di beberapa wilayahnya. Bila kalian cermat, kalian akan menemukan bahwa beberapa sisi gelap yang terjadi di North Carolina berasal dari masalah sosial yang tak kunjung terselesaikan. Namun, kegelapan yang ada di Carolina tidak hanya muncul akibat masalah sosial. Kegelapan yang ada di sana bisa juga muncul dari kehendak alam, seperti sisi gelap yang satu ini. Akhir September 2024 yang lalu, badai Helen menghantam North Carolina dan menyebabkan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah ini. Badai itu disebut sebagai bencana Alkitabiah, sebab badai itu membawa hujan yang sangat banyak, setara dengan curah hujan selama 4 bulan dalam kurun waktu hanya 3 hari. Kerusakan akibat badai bahkan membuat Gubernur Roy Cooper mengungkapkan betapa seriusnya situasi ini, menekankan bahwa pemulihan akan menjadi proses yang panjang dan sulit. Saking parahnya, ratusan tentara Garda Nasional dikerahkan untuk membantu mengatasi krisis pasca badai. Di samping itu, korban jiwa akibat pergerakan badai juga terus meningkat. Dengan lebih dari 120 laporan kematian di 6 negara bagian dan ratusan orang masih dinyatakan hilang. Selain menelan banyaknya korban jiwa, badai itu juga menghancurkan stabilitas kehidupan warga, sebab lebih dari 1.100 orang terpaksa harus tinggal di tempat penampungan. Semua kerusakan itu dapat terjadi karena badai Helen menghantam daratan Amerika sebagai badai kategori 4 dengan kecepatan angin mencapai 140 mil per jam. Dari serangkaian sisi gelap yang ada di North Carolina, nampaknya beberapa kasus pembunuhan keji merupakan salah satu sisi gelap yang menciptakan nuansa horor di North Carolina. Sisi gelap ini termasuk horor sebab kasus-kasus pembunuhan yang ada masih menjadi misteri, sehingga menimbulkan ketakutan bagi warga North Carolina mengingat pembunuhan dalam kasus-kasus yang ada masih berkeliaran bebas. Sebagai contoh, telah terjadi kasus pembunuhan di UNC Chapel Hill. Pada tahun 2012, seorang mahasiswi berbakat, Faith Hatchpat, ditemukan tewas secara tragis di apartemennya. Meski ada bukti DNA dan analis fenotype yang menunjukkan tersangka mungkin keturunan campuran antara penduduk asli Amerika dan Eropa, kasus ini masih belum terpecahkan, yang berarti pelaku masih berkeliaran. Selain itu, kasus pembunuhan yang masih menjadi misteri di North Carolina adalah penemuan 3 mayat di Lumberton. Pada tahun 2017, 3 mayat wanita ditemukan dalam jarak yang berdekatan di Lumberton, North Carolina, dalam kurun waktu yang cukup singkat. Saat ditemukan, keadaan ketiga jasad itu telah membusuk, sehingga membuat penyelidikan sulit untuk mengidentifikasi penyebab kematian, dan menyebabkan tidak adanya petunjuk signifikan yang muncul. Tidak berhenti sampai di situ, sisi gelap North Carolina juga bertambah akibat kasus kematian Judy Smith. Diketahui, Judy secara tidak diduga menghilang saat bepergian dengan suaminya di Philadelphia. Saat polisi melakukan penyelidikan,
Jasad Judy baru ditemukan beberapa bulan kemudian di Asheville, yang berjarak 600 mil jauhnya dari tempatnya menghilang. Hingga kini, kematiannya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.